Swastiastu. Salam rahayu, salam bahagia, salam sehat buat Guru Channel dimanapun Anda berada. Ya, ini kali ini kita mau sebuah video ya lucu juga. Ini ada seorang ustadz yang ngakunya dia dari Bali, ya. Dia katanya dia dari Bali. Nah, terus dia hijrah menjadi mu'alaf, ya. Dan sekarang dia sudah menjadi ustadz, ya. Tapi lucunya Pak Ustadz ini belum move on rupanya dari agama lamanya, yaitu agama Hindu, ya. Dia di sini sering saya lihat itu pengajiannya dia itu bukannya mengupas tentang Al-Quran dan lain sebagainya, ternyata dia masih mengupas tentang ajaran agama Hindu, ya, khususnya agama Hindu Bali. Dia sih katanya pernah kerja di Bali juga, ya, lama, ya, kata dia di sebuah hotel di Sanur. Nah, ini saya curiga, ini jangan-jangan dia ini kan banyak nih, ya, ya seolah-olah mereka ini adalah orang Hindu beneran, tapi ya mungkin dia cuma karena pernah tinggal di Bali, terus dia pernah membaca sepintas agama Hindu di Bali dan dia tahu sedikit tentang tradisi budaya di Bali, ya, sehingga dia mengaku-ngaku sebagai seorang agama Hindu, ya. Tapi ini ya itu perkiraan saya, ya, karena dari segi casing, ya, dan dari segi logatnya, ya kita kan tahu, ya, logatnya orang Bali meskipun sudah merantau lama, ya pasti akan kelihatan lah, ya, itu. Dan yang satu lagi, dia selalu mengupas tentang agama Hindu, ya, tetapi saya lihat dia ya biasalah masih menghafal, ya, masih lihat-lihat dari YouTube, ya, dari internet, ya, baca dari internet. Jadi dia seolah-olah menguasai persis agama Hindu, gitu, ya. Karena dari segi pembicaraannya sudah kelihatan bahwa itu dia nggak lancar banget, ya. Jadi dia masih mengingat-ingat, ya, kayak Trisandil dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi yang dia fatal adalah agama Hindu di India menyembah sapi, ya. Dia bilang katanya sesembahannya sapi. Itu adalah salah dan sangat keliru. Sapi itu tidak disembah, tidak dipuja, tetapi sapi adalah dihormati, ya. Karena sapi merupakan simbol daripada kendaraan Dewa Siwa dan adalah sebagai juga tujuh dari ibu yang dihormati di dalam Weda, ya. Jadi itu salah besar dia bilang katanya agama Hindu menyembah sapi, ya. Nah, selain itu juga, ya, saya mengucapkan terima kasih karena kita tidak perlu capek-capek untuk menerangkan kepada umat yang lain, ya, tentang pengertian agama Hindu, ya, yang dari non Hindu, ya. Jadi mereka biar mengerti, memahamin agama Hindu itu, ya. Ya di sini sih saya lihat dia, ya, karena dia baca atau dia mencari literaturnya di internet atau di YouTube, ya pasti dia bisa lah sedikit-sedikit, ya. Dia fokus kepada Al-Quran, ya, kepada pengajiannya. Jadi jangan kemana-mana, gitu, ya. Silahkan saksikan videonya berikut ini. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wayan DS. DS-nya itu lah Dharma Subali. Jadi kalau dengar Subali berarti salah satu raja kera Hindu, bapak Hindu. Cuma bapak dulu pernah menjadi polisi di Brimob, pernah tugas di Sumatera. Sebenarnya saya lahir di Sumatera Barat, ya kan. Tapi cuma lahir doang. Kalau orang tua sih emang pernah mungkin sekitar 5 tahun di Sumatera Barat, karena adik saya yang kedua juga lahir di Sumatera Barat.
Nah, lahir di Bali itu agama dominannya itu adalah Hindu, ya kan, Hindu Bali namanya. Jadi ketika lahir dalam keadaan Hindu, maka otomatis kegiatan sehari-hari yang sedang kami lakukan adalah kegiatan yang bernuansa Hindu. Kegiatan-kegiatan keagamaan juga bernuansa Hindu. Pada saat sekolah, kami mulai diperkenalkan dengan pelajaran agama Hindu, ya kan, bahwa agama Hindu ini adalah terlahir di Sungai Suci Sindhu di India, ya kan. Diajarkan oleh, kalau di Islam atau Kristen namanya nabi atau utusan Allah atau Rasul, tapi kalau di Hindu itu namanya resi atau begawan. Tapi intinya mereka itu adalah utusan, karena utusan itu banyak kan, malaikat juga utusan, nabi juga utusan, bahkan ada juga utusan tapi bukan nabi, seperti ibunya Musa Allah ilhamkan, Maryam juga ibu Allah ilhamkan. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan Allah, walaupun dinamakan bukan nabi tapi juga tetap disebut utusan. Nah, disebut utusan Tuhan yang dari India itu disebut dengan resi atau begawan abiasa, ya, atau wiasa, yang memperkenalkan kitab suci Hindu kepada umat Hindu. Itu ada 4, ya. Itu ada disebut dengan Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Jadi ada 4 kitab suci agama Hindu. Nah, persoalannya kita hanya diberitahu bahwa kitab suci agama Hindu adalah Weda, dan tata cara sembahyang kita itu adalah seperti ini, ya kan. Jadi setiap hari kami setiap sekolah itu ada ajaran Trisandil, ya. Trisandil itu adalah tiga ibadah semacam, kalau di Islam disebut dengan sholat. Jadi kalau di Islam disebut dengan Trisandil. Trisandil itu pagi, siang, dan menjelang malam. Trisandil 3 kegiatan. Nah, kegiatan kami sehari-hari di dalam melaksanakan ajaran Hindu itulah bernuansa apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang. Jadi seperti acara-acara keagamaan di Bali Hindu ada acara keagamaan disebut dengan hari raya. Hari raya yang paling terkenal di Indonesia ini kan dan diakui oleh nasional itu adalah hari raya Nyepi. Nyepi itu adalah hari rayanya umat Hindu. Jadi Nyepi tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Dan ini memang hari raya yang cukup aneh. Jadi itu adalah untuk memperingati tahun baru Saka. Ya, nah itu nanti kita banyak, ya, tahun baru Saka. Jadi dalam hari raya Nyepi itu kita benar-benar di rumah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa, tidak boleh menyalakan api kalau di malam hari, dan tidak boleh makan dan sebagainya. Tapi itu memang itu ada ketentuannya, hukumnya. Tapi dalam aplikasinya sangat jarang orang bisa melaksanakan itu, apalagi 24 jam. Jadi selama 24 jam tuh mereka bisa melakukan 2 cara. Apakah mau dimulai jam 12 malam ataukah jam 6 pagi, ya kan, untuk melaksanakan ibadah semacam puasa atau amati itu sebenarnya amati berpuasa itu, ya. Jadi berpuasa sehari semalam, tidak makan, tidak minum. Saya dulu pernah juga melakukan hal itu, tapi justru di Jogja. Kalau di Bali nggak mungkin kita bisa melakukannya, karena di Bali walaupun ada undang-undang yang mengatakan kita harus di rumah, tapi pada malam hari orang pada ramai di pantai, jalan-jalan dalam kegelapan, ya kan. Artinya ada penyimpangan dalam ajaran-ajaran agama yang kita lakukan, ya kan. Terus juga kegiatan keagamaan yang lainnya di hari raya Galungan. Hari raya Galungan itu adalah 6 bulan sekali menurut ajaran Hindu, dan juga ada hari raya Kuningan setelah Galungan, hari raya Pagarwesi, dan juga hari raya lain yang memang setiap klan atau setiap terah itu perayaan agamanya itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi di satu keluarga hari ini ada hari raya apa, itu hanya mereka yang tahu, orang lain tidak tahu. Jadi kalau orang umum melihat kehidupan di Bali itu seakan-akan kehidupan itu religius, tapi tidak seperti itu. Religiusnya itu memang hanya sebatas apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang. Nah, saya sejak SD, SMP, SMA, ketika mendapat pelajaran agama Hindu itu hanya tidak pernah membaca kitab suci kami.
yang dinamakan Weda. Ada 4 Weda, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Tidak pernah sama sekali. Tapi kami hanya diberi tentang filsafat Hindu, ya kan. Termasuk hari raya, misalnya kalau hari ini 15 hari sekali biasanya itu ada umat Hindu melaksanakan sembahyang di pura itu bulan mati sama bulan purnama. Biasanya orang yang tinggal di sekitar Surabaya itu pasti setiap 15 hari sekali akan melihat orang-orang Hindu setelah maghrib itu mereka akan sembahyang di pura, itu adalah pada saat bulan purnama dan bulan mati. Itu hitung-hitungannya itu adalah 15 hari sekali. Tapi untuk hari-hari raya yang lainnya biasanya mereka sembahyang itu adalah pagi hari, jam 7 atau jam 9, tidak ada ketentuan, ya kan. Nah, tapi kami percaya bahwa agama Hindu ini terdiri dari 5 kerangka dasar. Orang Hindu itu percaya bahwa kita percaya dengan adanya Sang Hyang Widi, atau kalau disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa, ya kan. Itu dasar yang pertama. Terus dasar yang kedua adalah percaya dengan adanya Atma. Atma itu adalah disebut dengan roh. Jadi setiap manusia pasti punya roh, dan orang Hindu percaya bahwa setiap manusia punya roh. Yang ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala atau hukum sebab akibat. Anda berbuat baik, balasnya baik, kebaikan. Anda berbuat jahat, baik, balasnya kebaikan. Cuma kapan balasan itu datang kita tidak pernah tahu. Tapi dalam Hindu itu ada disebut dengan hukum kebaikan dan hukum kejahatan. Itu mungkin disebut dengan surga neraka, cuma sifatnya sementara. Karena tujuan tertinggi daripada agama itu adalah percaya dengan adanya moksa. Moksa itu adalah orang yang meninggal itu bisa bersatu dengan Tuhan. Itu disebut dengan moksa. Ada sebagian masyarakat India yang mempercayai bahwa dulu ini sebelum berbentuk Republik Indonesia ini kan terdiri dari negara kerajaan, di mana waktu itu masih zaman Hindu atau pra-Islam. Ada raja yang terkenal itu adalah Raja Majapahit, ya kan, Airlangga, terus Raja Kediri di Jogja. Mungkin sebelum Sultan itu sebelum Mangkurat I, yang sekarang bergelar Sultan Hamengkubuwono, itu kan masih Hindu. Dan sebagian juga raja-raja di Jawa, di Kalimantan dan lain sebagainya kan. Nah, raja-raja Hindu. Ada sebagian resi-resi yang diyakini menyatu dengan Tuhan. Ada Empu Tantular. Mungkin pernah kita belajar sejarah, ya kan, Empu Tantular yang hidup di zaman Airlangga, ya kan. Yang terakhir itu adalah orang Hindu percaya dengan adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali, ya kan. Itulah yang diajarkan kepada kami 5 dasar kepercayaan Hindu. Kalau di Islam itu kan 5 kerangka dasar Islam terdiri dari 1 syahadat, ya kan, 2 dirikan sholat, 3 berpuasa di bulan Ramadan, 4 membayar zakat, 5 menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi agama Hindu itu 5 dasarnya. Nah, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang Hindu percaya juga sama surga dan neraka. Padahal surga dan neraka itu bukan tempat yang abadi menurut keyakinan Hindu, ya kan. Terus di dalam aplikasinya saya juga pernah menerima pelajaran tentang awatara, ya. Awatara itu disebut dengan reinkarnasi atau perwujudan Tuhan dalam bentuk makhluk untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran atau kejahatan makhluk. Nah, dalam aplikasinya ide Sang Hyang Widi ini tidak tergambarkan. Allah itu maha gaib, nggak tergambarkan. Karena daya jangkau kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu seperti apa, maka orang bijaksana dari kalangan agama Hindu itu membuat satu turunan disebut dengan Trimurti. Tuhan dijadikan Trimurti, disebut dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma ini adalah perwujudan Tuhan pada waktu menciptakan alam semesta ini. Itu pengertian saya, ya. Dan yang kedua, Wisnu adalah perwujudan Tuhan pada waktu memelihara alam semesta. Dan yang ketiga, Siwa adalah perwujudan Tuhan pada waktu menghancurkan alam semesta ini dan isinya, ya. Nah, itulah dalam keyakinan agama Hindu yang disebut dengan Trimurti. Mungkin kalau di sini ada Candi Prambanan itu juga ada Trimurti sebutnya, ya kan. Kaitannya dengan awatara, bahwa zaman
mengalami suatu fase, entah kapan agama Hindu lahir, memang nggak ada yang tahu. Karena ada satu perbedaan antara Hindu Hindia dan Hindu di Bali. Kalau Hindu Hindia itu malah tidak mengenal hari raya Nyepi, hari raya Saraswati, hari raya Galungan dan Kuningan. Kalau Hindu India itu hanya mengenal hari raya Saraswati. Saraswati itu adalah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Jadi perwujudan Tuhan dalam memberikan ilmu pengetahuan itu Dewi cantik yang bernama Dewi Saraswati berdiri di atas pohon yang di atas kolam itu teratai, bunga teratai dengan membawa tanda-tanda ya, yang disebut dengan Dewi Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan. Tapi semacam apa Dewi Kuan Yin beda lagi, itu punyanya Konghucu. Oh. Nah, ada perbedaan. Jadi kalau di India mungkin tidak kenal dengan namanya yang Widi, karena di India itu mereka dominan menyembah sapi. Ini adalah disebut dengan titisan Dewa Wisnu yang memelihara dunia atau alam semesta ini dalam berupa makhluk untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan. Nah, ada 10 kalki yang sudah turun itu ada 9. Satu yang orang ini belum turun, disebut dengan kalki awatara. Nah, nanti dari perspektif Islam ini bisa kita lihat siapakah kalki awatara ini, walaupun itu hanya tanda-tandanya. Nah, awatara yang pertama itu disebut dengan Matsya awatara dalam bentuk ikan.